Assalamualaikum semua, selamat pagi. Di video kali ini kita akan pelajari tentang siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah proses air bergerak dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus ini juga dikenal sebagai siklus air. Siklus hidrologi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Karena air berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, maupun tumbuhan. Siklus hidrologi bertujuan yang pertama untuk menjaga ketersediaan air. Kedua, menjaga intensitas hujan. Ketiga, menjaga cuaca dan suhu di bumi. Dan terakhir, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tahapan siklus hidrologi. Tahap pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan air dan transpirasi adalah penguapan pada tumbuhan. Siklus air diawali dengan evaporasi. Air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke atas menuju atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Tahap kedua, kondensasi. Proses di mana uap air di atmosfer berubah bentuk dari cair. Kondensasi di awan dapat muncul sebagai awan atau embun. Kondensasi merupakan kebalikan dari penguapan. Karena uap air memiliki tingkat energi yang tinggi daripada air ketika kondensasi terjadi. Kelebihan energi dalam bentuk energi panas dilepaskan. Air yang telah berevaporasi akan menuju atmosfer. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun menjadi hujan, atau salju atau juga hujan es. Ketiga, presipitasi. Ketika partikel kecil hasil kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan dan kemudian berubah menjadi hujan. Curah hujan dapat dalam bentuk hujan, hujan es, atau salju. Saat hujan, salju atau hujan es mencapai bumi, maka air yang mengalir ke sungai, samudra atau meresap ke dalam tanah dan masih akan bergerak menuju sungai dengan pergerakan yang cukup lambat. Air tanah akan tersaring dengan baik. Mungkin juga dapat tertutup oleh es atau gletser. Runoff. Runoff terjadi ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak lagi menyerap air. Sungai dan danau merupakan hasil runoff. Jika runoff mengalir ke danau tanpa saluran keluar untuk mengalir keluar dari danau, maka penguapan merupakan cara air kembali ke atmosfer. Infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Macam-macam siklus air. Siklus pendek atau kecil. Siklus ini diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Siklus panjang atau besar. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari.
Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, turun salju, pembentukan gletser, gletser mencair membentuk aliran sungai, air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian kembali ke laut. Oke, pembahasan kita selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Thanks for watching.